Jangan punya mentalitas korban, victim mentality. Kalau kita minta belas kasihan tapi bukan pada Tuhan, melainkan pada orang, nanti kita akan bermental korban. Aku ini kasihan loh, coba ngomong gitu sama orang. Pasti Anda tiba-tiba nangis dan air mata itu tidak dihitung Tuhan. Itu air mata diteteskan sia-sia. Coba kalau Anda pas ngomong sama orang, aku kasihan, aku diginikan. Pasti mewek sebentar lagi kalau memang cengeng orangnya. Kalau enggak pun pasti hati Anda merasa seperti telah menjadi korban. Kasihan aku ini. Saya rindu menceritakan hati Daud itu seperti apa dari sebuah firman. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 57 ayat 1 sampai 9. Saya baca dulu ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, pada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunduk-tundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Di kebaktian yang ketiga ini saya lebih banyak fokus ke menyanyi. Saya mau bicara tentang hati yang memuji. Kebaktian 1 dan 2 tadi banyak rema-rema pengajaran dan pewahyuan. Jadi ibadah seharian retreat ini saling melengkapi. Kebaktian yang sekarang, hati Daud ini berasal dari satu mazmur yang dibikin di sebuah gua. Saya bahas musim kehidupan Daud di dalam gua itu di kebaktian sebelumnya. Yaitu namanya Gua Adulam. Sekarang saya akan kupas nyanyiannya. Mari kita mengintip hati Daud yang menyembah. Untuk pemimpin biduan ayat pertama, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini Mazmur 57 sering disebut sebagai the Adulam Psalm atau Mazmur Adulam. Di Adulam itu Daud sudah putus pengharapan, sebetulnya itu pelarian. Untuk pemimpin biduan ini pemimpin kur atau choir gereja. Tapi juga bicara tentang leadership. Kita itu gak bisa jadi leader apapun kalau kita tidak punya hati Daud yang suka memuji. Tanpa memuji menyembah Tuhan setiap hari dan di gereja sungguh-sungguh ketika praise and worship, hati kita itu akan mudah menjauh dari Roh Kudus. Pujian penyembahan itu bukan Tuhan yang butuh, kita yang membutuhkan. Memuji menyembah itu seperti hati disirami terus sama hadirat Allah. Hadirat Allah ada di mana? Kadang-kadang Tuhan juga menaruh hadiratnya itu di dalam lagu-lagu pujian. Jadi waktu kita menyanyi sebenarnya kita masuk dalam hadirat. Kita masuk dalam hadirat lagu itu, yaitu hadirat Tuhan. Untuk pemimpin biduan, kalau kita gak suka memuji menyembah, menyanyi gak ada hubungan dengan fales atau tidak. Tapi hati manusia pasti suka nyanyi. Anak kecil aja ketika ngece temannya aja, itu lagu. Ternyata lagu itu cukup universal loh, seperti Happy Birthday to You. Saya dulu sekolah di Taiwan waktu kecil, lagunya gitu. Di Indonesia juga demikian. Di Singapura juga gitu, sama aja. Ternyata ada lagu-lagu manusia itu kalau ngece itu sifatnya universal. Memuji Tuhan juga sama sebenarnya, hati orang tuh suka nyanyi. Cuman enggak semuanya layak didengarkan. Tapi Tuhan itu layak untuk ditinggikan, semua orang boleh nyanyi. Fales atau tidak,
Tuhan itu bertata di atas pujian semua umatnya, tanpa kecuali yang fales sekalian. Untuk pemimpin biduan, kalau kita itu mau betul-betul bisa jadi pemimpin apapun, kepala keluarga, di perusahaan, CGL, ketua sel grup, tadi saya doakan TL, pemimpin-pemimpin tertinggi yang pegang ratusan, 400, 500 orang atau lebih, maksimal 1000, itu kan pemimpin-pemimpin adulam semua tadi yang saya doakan 7 pasangan. Kita itu harus sering nyanyi. Tapi Pastor Philip saya nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Kan kita semua sekarang sudah pegang handphone. Dan dalamnya juga bisa ada aplikasinya, kita bisa dengarkan lagu. Semua orang itu bisa nyanyi. Karena itu penting, waktu nyanyi itu kita nyiram. Kita tuh menyirami hati sendiri, menurut lagu jangan memusnahkan. Sebab puji-pujian itu selalu mengandung pengharapan, selalu syarat iman. Menurut lagu jangan memusnahkan, miktam dari Daud. Puji-pujian itu ngangkat spirit kita. Ngangkat iman kita. Dan memberi kita pengharapan di saat tidak ada pengharapan. Ini lagu dibikin ketika masih dalam gua. Orang kan bilang begini, aku baru nyanyi nanti kalau keluar dari masalah. Anda sudah bisa penuh nyanyian hatinya ketika di dalam masalah. Masih di dalam gua. Daud sudah buat miktam, mazmur pengharapan, jangan memusnahkan. Di dalam gua Adulam, Tuhan sudah memberinya nyanyian baru untuk memberinya kelepasan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan mendengarnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, lagu-lagu lama ya, saya taunya lagu lama, maafkan. Ya, jadi itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberi kita nyanyian baru. Pernah nggak Anda bangun tidur langsung ada lagu? Pernah ya, tiba-tiba kayak ternyata kita ingat-ingat, oh itu lagu AOG Live atau GMS Live. Ya, tiba-tiba bangun tidur ya, menyembahmu Tuhan. Kadang-kadang nggak ada liriknya. Na 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 na. Sikat gigi masih terngiang-ngiang terus di sini. Masih terus di situ. Itu Roh Kudus lagi nyanyi. Di dalam rohmu, Spiritnya Tuhan memberimu lagu untuk mengiringi hari itu. Waktu Anda pikirkan liriknya, tepat ini. Ternyata ini cocok dengan keadaanku. Itu miktam. Miktam itu lagu itu. Lagu hati. Ya. Dan dia di dalam gua sudah Tuhan kasih nyanyian baru. Coba sekarang kita lihat hati Daud itu kayak apa sih? Pertama-tama a humble heart. Hatinya itu rendah. Rendah hati, bukan rendah diri, mengasihani dirinya. Anda tahu nggak orang yang suka mengasihani dirinya itu sebenarnya sombong sekali loh. Dia cari perhatian yang luar biasa. Ya, rendah hati bukan rendah diri. Coba kita lihat ayat yang kedua. Hati Daud berseru begini. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Katakan a humble heart. Ya, belajar Inggris sekalian bagi yang kurang paham. Hati yang humble. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu gini. Di hadapan Tuhan itu dia itu merendah. Tapi di hadapan manusia dia tidak menarik perhatian mereka. Kalau Anda minta belas kasihan, mending minta belas kasihan Bapa daripada meminta belas kasihan dari orang lain. Jangan jadi pengemis di dunia. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mau berharap, berharaplah kepada Allah. Daud berseru, kasihanilah aku, jangan lupa loh. Daud ini diurapi sebagai raja. Sedangkan orang kaya di dunia aja belum sampai raja ningrat. Baru pengusaha yang sukses dan berhasil aja. Apa Allah? Dia merasa dirinya sendiri Tuhan kok. Semua bisa dibeli dengan kemampuan. Dibutuhkan suatu kerendahan bagi seorang punya posisi. Seorang punya kuasa.
punya kedudukan untuk bisa masuk ke hadirat Allah dan berkata, have mercy on me. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang humble itu dicinta sama Tuhan. Orang yang rendah hati itu dituntun. Orang yang punya hati seperti ini, Tuhan itu akan berkenan. Kasihanilah aku ya Tuhan, a humble heart. Jangan punya mentalitas korban, victim mentality. Kalau kita minta belas kasihan tapi bukan pada Tuhan, melainkan pada orang, nanti kita akan bermental korban. Aku ini kasihan loh, coba ngomong gitu sama orang. Pasti Anda tiba-tiba nangis dan air mata itu tidak dihitung Tuhan. Itu air mata diteteskan sia-sia. Coba kalau Anda pas ngomong sama orang, aku ini kasihan, aku diginikan. Pasti mewek sebentar lagi kalau memang cengeng orangnya. Kalau enggak pun pasti hati Anda merasa seperti telah menjadi korban. Kasihan aku ini. Tapi kalau kita masuk dalam doa ngomongnya sama Allah, kita tidak akan menjadi korban. Waktu kita masuk, kita jadi dekat sama Tuhan. Waktu saya masuk hadirat Allah dan berkata, have mercy on me. Ketika saya dalam masalah, namanya manusia, kita semua pasti pernah dihimpit. Saya pun pernah berada di musim kehidupan di mana saya nggak bisa lihat lagi ke depan itu ngeblank. Seperti sungguh-sungguh mundur kena, maju kena, itu pernah saya berada di situasi itu. Mungkin Anda masih di situ. Waktu saya berkata, have mercy on me, saya mewek, memang saya nangis. Tapi saya tidak bermentalkan korban karena saya ngomongnya sama Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan kasihanilah aku, saya memposisikan diriku sebagai anak. Kayak anak ngomong sama papanya, "Pa, minta dirangkul, nangis." Itu tidak akan merasa dirinya sebagai korban. Tapi dia akan merasa dirinya dikasihi Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Allah, boleh kita curhat, ngomong apa adanya. Pilih lagu-lagu yang membuat Anda itu merendah di hadapan Allah. Cari nyanyian yang mendekatkan Anda pada Tuhan ketika Anda berada di arus bawah. Lagu-lagu lama ya, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Ini bukan rendah diri, kalau kita ngomongnya ke Tuhan, bicara begini. Siapakah aku ini Tuhan? Rendahkan hatimu ke hadapan Tuhan. Jadi biji matamu. Keluar syukur. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Waktu saya bertobat tahun 92, saya belum dikenal orang dan jarang orang mau kasih saya kesempatan. Karena teman-teman segelintir orang-orang itu yang sudah paham saya itu siapa dulunya, takut memberi kepercayaan. Jadi saya bawa masuk hadirat Allah. Saya nyanyi lagu ini, saya bisa mewek, bisa nangis. Siapakah aku ini Tuhan? Daripada saya merasa jadi korban, mendingan saya merendahkan hati di depan Tuhan. Ya memang aku bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau Engkau mau angkat aku, silahkan. Kalau enggak apa-apa, asal aku jadi anakmu. Aduh, itu membawa kita mendekat ke Tuhan. Itulah jeritan kasihanilah aku. Jangan mengasihani diri sendiri, apalagi sama manusia. Nanti kecewa. Kalaupun Anda mendapat pembelaan orang, jangan-jangan nanti Tuhan tidak berkenan.
Kalau orang sudah membelamu, ngapain aku bela kamu, kata Tuhan. Kasihanilah aku itu a humble heart. Jaga hati kayak gitu. Dan Daud seorang pemazmur, dia jaga hatinya selalu merendah di hadapan Allahnya. Kasihani aku Tuhan. Love me Lord. Ya, jadi miliki hati yang humble. Coba katakan pada diri sendiri, Tuhan kasih saya rendah hati. Amin. Jaga itu ya. Dalam pelayanan juga kalau kita senggol-senggolan, kita diuji sama Tuhan, dibentuk karakternya. Bersedialah untuk berproses dengan Tuhan Yesus. Jangan gampang marah, jangan angku, aku kok diginikan, kok digitukan. Belajar gak apa-apa. Kasihanilah aku Tuhan, hati Daud itu hati yang sangat humble. Saya kagum sama orang ini, terus terang. Makanya dia adalah nenek moyang Yesus Kristus. Dia punya DNA, itu kita harus tiru. Orangnya humble dan humility bukan rendah diri. Orang berkata humble itu berarti tidak percaya diri, salah. Saya punya beberapa teman yang begitu humble, tapi orangnya pede sekali, percaya diri. Beberapa orang yang sangat tidak pede, gak percaya diri. Kelihatannya humble, itu semu. Ada orang, aku gak bisa, aku gak pandai, gak gitu. Waduh, orang-orang begitu memancing pujian. Nggak, kamu pandai. Disuruh doa gak mau, gak bisa, gak pernah, nanti aku kurang bagus segalanya. Aduh, jual mahal sama Yesus, kayaknya humble. Jual mahal tapinya. Coba ya orang kayak gitu ya, dikasih harta, gaya nanti jadi orang kaya baru yang flexing kanan kiri. Dikasih posisi, pasti dia menekan bawahan. Karena waktu dia di bawah, dia mengasihani dirinya, dia gak bisa menerima keadaan. Nanti waktu dia di atas, tahu rasa lu, sekarang giliran kalian. Jangan kau kira rendah hati itu sama dengan orang gak percaya diri, minder. Minder itu sombong terbalik. Cuman belum dapat hawa aja, dia belum dapat kesempatan. Coba tunggu sampai dia unjuk gigi. Kelihatan nanti warna asli. Don't you think humble itu minder? Rendah hati itu mengakui bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Rendah hati itu mau melangkah sekalipun dia tidak bisa asal Tuhan yang suruh dia. Rendah hati itu selalu memberi kredit kepada Tuhan Yesus bukan pada dirinya. Rendah hati itu selalu pada ujungnya akhirnya mengarahkan mata orang pada Tuhan. Makanya itu kasihanilah aku disambung begini oleh Daud. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dia mengakui bahwa pertolongannya datang hanya dari Tuhannya. Sekalipun Daud yang pernah membunuh Goliat ini tahu dia juga punya ilmu. Dia punya ilmu bela diri yang lumayan. Dia bisa pakai senjata loh ya. Daud ini juga orang yang kawakan dalam perang sebelum dia perang sama orang. Dia pernah kalahkan beruang. Tapi Daud mengakui bahwa semua pertolonganku itu datangnya dari tempat yang maha tinggi. Orang rendah hati itu bisa jadi orang yang sangat sukses dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa itu hanya titipan Allah. Dia tahu bahwa dia bukan ujungnya. Tujuan daripada semua berkat di hidupnya adalah untuk dia bisa salurkan demi kemuliaan Tuhan. Orang yang rendah hati itu mungkin bisa jadi orang yang kaya misalnya secara materi. Tapi dia gak merasa bahwa dia keahlian kepandaiannya lah yang membuat itu terjadi. Tetapi karena Tuhanlah yang mempercayakan memberikannya. Orang yang rendah hati itu bisa menjadi orang yang sangat berposisi. Tapi dia tidak akan salah gunakan wewenangnya karena dia tahu ada mata, sepasang mata yang melihatnya. Orang rendah hati itu mawas diri. Mawas diri artinya dia menyadari bahwa di atas dia ada yang lebih pangkat. Dan selama dia masih ada di bawah tingkap langit, dia masih bisa mati. Orang rendah hati itu orangnya tahu menempatkan dirinya di hadapan Allahnya. Itu tidak ada hubungan dengan kaya miskin, orang biasa atau orang berkuasa. Tidak ada urusannya dengan kedudukannya. Orang sombong yang rendah hati ada. Orang sombong, orang kaya, orang sombong yang rendah hati itu gimana? Atau ya, gak ada itu ironis itu ya. Orang kaya yang rendah hati ada loh. Tapi orang kaya yang sombong juga banyak. Lebih banyak. Orang miskin yang rendah hati ada. Orang miskin yang sombong ada juga. Jangan kau kira tidak ada. Jangan Anda kira kerendahan hati itu ada hubungan dengan kedudukan Anda. Tidak ada. Itu adalah keputusan hatimu.
Dia berkata, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Daud berkata, kasihani aku. Sebab kalau bukan engkau Tuhan, sia-sialah aku membangun rumah. Dan dia ngomong ini bukan pencitraan di depan orang, wow rohani banget orang itu. Bukan, dia ngomongnya itu di dalam ruang kamar tidurnya. Kebetulan kamar tidurnya itu bukan ranjang, tapi gua. Dia ngomong itu dalam kesesakan jiwanya, dia berkata, Tuhan, aku akui bahwa semua berkatku itu datang dari engkau. Aku tahu kalau bukan Tuhan tolong, aku tidak punya kesempatan. Kepadamulah ku angkat jiwaku, kasihani aku. Luar biasa, itu Daud. Coba lihat hatinya yang kedua, saya mau tunjukkan pada Anda a prayerful heart. Hati yang berdoa, itu hatinya Daud. Ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat 3 ini bagus sekali. Daud tidak pasif. Tuhan memberi kita satu kendaraan namanya doa, apalagi doa syafaat. Untuk kita bisa mengubah nasib kita dan nasib orang lain juga. Doa itu tidak bisa memanipulasi Allah. Ujung doa itu ada namanya kedaulatan. Kadang-kadang Tuhan berkata ya, kadang-kadang Tuhan tidak berkata, kadang-kadang Tuhan berkata tidak. Kita harus bisa menerima apapun, jangan hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Menerima sesuatu yang kau pandang buruk pun terimalah. Sebab dalam baik maupun buruk, orang yang punya anugerah, dia tahu bahwa dia pasti menerima kasih karunia dalam perkara yang baik maupun perkara yang kelihatannya tidak baik. Oke? Tapi jangan gara-gara kedaulatan kita takut untuk berdoa. Belum apa-apa kita sudah lemah iman dan merasa percuma atau ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi berapa banyak cerita di Alkitab, sesuatu itu berubah karena doa. Sadarkah Anda? Tuhan itu hampir-hampir seperti memberikan kepada kita itu setir kedua. Bukan untuk setir Tuhan, tapi untuk menentukan sejarah dunia. Meskipun ada yang namanya kedaulatan yang tidak bisa Anda abaikan, tapi doa itu mengubah sesuatu, that's true. Berapa banyak orang Kristen yang malas berdoa atau merasa tidak perlu, kenapa? Toh ujungnya kehendak Tuhan. Coba lihat ya orang kayak gitu ya. Sama versus lawan orang yang sungguh-sungguh mendoakan keselamatan orang-orang lainnya. Orang itu tadi keluarganya 20 tahun kemudian tetap tidak percaya Tuhan. Coba lihat orang satunya yang memperjuangkan dalam doa, lihat satu-satu terima Tuhan, lengkap satu keluarganya diselamatkan. Mentang-mentang ada kedaulatan, orang itu jadi merasa tidak perlu berdoa. Sedangkan yang satunya tahu ada kedaulatan, tapi dia berdoa syafaat. Coba lihat Sodom Gomora kalau tidak ada Abraham. Lot pun mati, hangus terbakar. 10 aja nggak ada kok, cuman Lot dan istrinya. Anak-anaknya 2, menantunya tertawa nggak mau ikut. Akhirnya cuman Lot dengan 2 putrinya, cuman 3. Istrinya pun jadi tiang garam. Kalau bukan karena doa Abraham, kuotanya aja nggak masuk sesuai dengan klosal yang ditandatangan dengan Tuhan. Tetapi tetap terjadi perubahan nasib Lot gara-gara Abraham. Itu ponakan sangat bersyukur punya om kayak gitu. Daripada om yang berkata, semua kan terserah Tuhan, gak usah doa. Mati tuh Lot di dalamnya. Coba lihat orang yang berdoa syafaat dengan tidak berdoa. Coba lihat perbedaannya. Bahasa roh. Misalnya Pentakosta kemarin kita barusan merayakan Pentakosta kan berapa minggu yang lalu. Bahasa roh. Gak usah lah, dikasih ya sudah, gak dikasih ya gak apa-apa. Iya, coba lihat di gereja yang begitu, berapa banyak sih yang dapat? Tapi di gereja yang percaya dan mengetuk pintu sorga, semua dapat? Tidak. Yang gak dapat, ada sesuatu yang salah dengan mereka yang tidak memperolehnya? Tidak juga. Tetap mereka sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan di gereja kita. Tapi coba berapa banyak yang dapat di gereja yang mengetuk pintu Tuhan, sorga, mencari dan meminta. Coba lihat perbedaannya. Apakah semua orang sakit kita doakan sembuh? Enggak. Tapi kalau kita terserah ke syira-syira, whatever will be. Enggak ada tuh cerita kesembuhan testimoni. Keluarga saat teduh bersama, atau pada waktu KKN Jumat Agung kemarin, atau di CGJG ketika kita tumpang tangan, tiba-tiba dicek lagi CA-nya menurun, tiba-tiba tumornya jadi tidak ganas. Ada banyak cerita. Telinga berdenging, tiba-tiba telinganya hilang, ya kan? Enggak lah, telinga masa hilang. Kuping masih ada di sana. Dengingnya yang tidak ada, yang sirna. Kalau kita sebagai gereja pasif, terserah.
Kan ada kedaulatan Allah, kan terserah Tuhan kasih ya baik, tidak kasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu di situ ada janji Tuhan, meskipun kita tahu ada kedaulatan pada akhirnya, apa salahnya kita berdoa? Coba lihat gereja yang mendoakan orang sakit dengan yang tidak. Berapa banyak kesembuhan yang terjadi? Betul ya? Makanya ayat ini bagus sekali, a prayerful heart. Hati Daud itu hati yang berdoa. Aku berseru kepada Allah. Berseru itu seolah-olah dia bisa mengubah. Yang maha tinggi kepada Allah yang, perhatikan, menyelesaikannya bagiku. God will finish it for me. Tuhan akan selesaikannya untuk saya. Dalam cerita Daud, berapa kali dia nyaris mati, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Ketika dia pergi masuk ke satu dalam peperangan, haruskah aku terjang? Yang lalu terjang berhasil, jalan lurus. Sekarang Tuhan berkata, tunggu sampai derapan kaki di atas pohon-pohon itu dengan jalan yang melingkar. Dia berseru berdoa pakai Urim dan Tumim, pakai alat-alat di perjanjian lama. Sekarang kita nggak perlu alat-alat itu. Sekarang kita punya roh doa di dalam kita, itu Roh Kudus. Dia berseru, Tuhan kasih dia kemenangan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Jangan pikir hanya kedaulatan, pikir janji, tak terbatas kuasanya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika apa? Ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika apa? Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Hati Daud itu humble heart. Hati Daud yang berikutnya adalah prayerful heart. Hati yang berdoa. Coba lihat ya hati Daud yang ketiga apa di ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. GR ini orang. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Dia nafas bentar. Selah itu pause. Berhenti sejenak di antara lagu. Berikutnya masih lanjut. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ini orang yang gede rasa. Hatinya itu a hopeful heart. Hati yang berharap. Bagus sekali. Ini orang ya, saya gak bisa bayangkan. Daud itu orang yang optimis gitu. Optimis banget. Terbukti waktu dia di medan perang hampir menghadapi Goliat, semua orang ketakutan, dia berkata, ngapain sih orang ini? Ngapain dia menghina orang tidak bersunat ini, menghina tentara Allah, the army of God. Semua orang berkata, lu sok jago, kokonya sendiri yang ngomong begitu. Abangnya, sok jago lu, FOMO ya. Pengen tahu apa yang terjadi di perang sini ya. Lu kemanain lu, itu kamu kemanakan itu mbak-mbakmu yang 2-3 ekor tuh. Daud itu optimis, kokonya sinis, ya sarkastis. Tapi Daud itu optimis, jadi saya bisa bayangkan orangnya itu gitu. Hatinya Daud itu hati yang optimis, kan kita taunya hatinya cuma suka nyanyi,
Tapi dia tuh optimis. Nah karena dia suka nyanyi ya jadi optimis. Nah kalau kita pulangkan saja aku ke ibuku. Ya kalau lagunya kayak gitu. Why does the sun go on shining? It's the end of the world. Lagunya kayak gitu. Lanjutin aja. Aku sedih. Duduk sendiri, ambil tali, mau lompat tali. Jangan bunuh diri lah. Nah, kayak gitu. Daud itu isinya dengan mazmur-mazmur ya. Makanya dia optimis sekali. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Itu kan dia minta sesuatu dari sorga. Dia minta berkat supranatural loh. Itu tolong catat ya. Dia tidak minta berkat yang netral ya. Dia minta berkat yang supranatural. Dia minta angelic blessing atau berkatnya malaikat. Kirim Tuhan utusan dari sorga, selamatkan aku. Aku enggak minta utusan dari dunia, itu udah biasa. Kirim aku yang dari sono. Yang dari sorga, yang supranatural. Aku lihat atau enggak lihat, aku alami atau enggak, aku pokoknya tahu di balik layar, kalau ini dibuka kacanya, saya bisa lihat lagi sibuk malaikat bekerja untuk saya. Tapi dia enggak berhenti di situ setelah Sela, dia lanjutkan. Kalau kita cuma mau supranatural, nanti kita berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Jadi orang juga harus realistis kan. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Jangan hanya minta berkat supranatural. Jangan hanya mengharapkan berkat supranatural. Harapkan juga dan hargai berkat yang sifatnya spiritual bukan supranatural. Apa bedanya? Spiritual itu apa? Banyak orang berkata, aku enggak mau, aku minta didoakan oleh Nabi lah. Kalau enggak merasa gereng-gereng gimana, enggak mantap betul. Alkitab mah cuma buku. Jangan lupa loh, this is a spiritual book. Orang kan maunya sekedar yang sensasional, mintanya yang gimana gitu. Tapi kita nggak nafsu, nggak selera sama buku. Padahal ini berkat spiritual, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jangan lupa ya, tidak semua berkat Tuhan itu sifatnya supra alami. Ada berkat-berkat alami yang dikelola dengan hati yang rohani. Saya ingatkan satu cerita Elia di Sungai Kerit. Waktu kering tuh, Tuhan janji, kamu ke sungai itu, aku kirim gagak aku utus untuk bawa kamu 2, roti dan daging. Anda jeli gak waktu baca itu? Kok cuma makanan saja, mana airnya? Emangnya orang makan doang? Orang gak makan itu bisa 1 minggu, bahkan bisa mingguan. Gak minum 4 hari, lu mati. Tuhan gak berkata air, karena dia di Sungai Kerit ada sisa-sisa air. Dan mungkin air-air itu sudah banyak kotornya. Mungkin ada hewan-hewan mati di sana, kehausan. Masih ada airnya. Sungai itu kering total, baru dia disuruh pergi lagi ketemu orang di Sarfat. Mungkin di situ Tuhan tidak perlu suruh, makanan ku kasih. Tak kasih roti, tak kasih daging. Dari mulut gagak tuh, dari paruhnya. Tapi kamu harus suling air sendiri ya. Itu masih ada air itu, masih bisa drinkable, masih bisa diminum. Kamu pergi ke pangkalnya, jangan pergi ke pucuknya. Di pucuknya situ itu mungkin banyak hewan mati, agak sedikit ke mata airnya. Kamu naik sedikit di sana, agak sedikit di dataran yang lebih tinggi. Kamu ambil air di situ. Kamu suling pakai bajumu, supaya nanti kerikil-kerikilnya, partikel-partikelnya itu, supaya kamu gak telan yang gituan, kamu bersihkan. Tuhan gak akan kasih dia semua yang dia butuhkan. Tuhan kirimkan berkat supranatural, tapi apa yang alami di tangan 5 roti 2 ikan, dia harus kelola dengan benar. Dan Tuhan kasih berkat untuk dia bisa minum terus dan dia nak mati selama 3,5 tahun masa kekeringan paceklik itu. Jangan minta perkara supranatural aja, berharap hanya untuk perkara-perkara yang ajaib. Tapi perkara-perkara yang alami, yang sehari-hari, yang sudah ada di tangan kita seperti Alkitab kita, seperti ke gereja, seperti saat teduh pribadi, disiplin pribadi. Kiranya Allah mengirim kasih setia, tapi Tuhan juga yang mengirim utusan dari sorga. Tapi yang pasti Raja Daud itu hatinya apa? Hatinya kayak Yabes. GR terus, optimis. Kalau kiranya itu kan gak tentu ya. Tapi dia mengharap-harap gitulah. Orang Jawa Timur katakan ngarep-ngarep. Dia mengharap-harap, kiranya itu kan harapan. Kiranya jikalau Bapak berkenan datanglah di pesta saya. Kiranya itu kan bukan paksaan. Tapi orang kalau sudah pakai kiranya, pakai jempolnya kiranya Bapak bisa ke situ gitu kan sudah rasanya sungkan menolaknya. Orang yang GR sama Tuhan itu susah juga ditolak oleh malaikat. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mirip ya sama Yabes, nyanyi sekali lagi supaya hati kita semakin gede rasanya. Kiranya, naikkan doa ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, ya Tuhan, amin, daerahku. 1, 2, 3. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri tepuk tangan untuk dirimu. Saya sadari kali ini datang ke GMS Surabaya Selatan, rasanya jemaat ini bukan jemaat penonton sungguhan. Dari tadi puji-pujian saya sudah perhatikan, semua itu nyanyi, suaranya keras luar biasa. Nanti pulang kalau ditanya di gereja tadi ngapain, kita semua karaoke. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Ya, hatinya itu berharap, tapi nggak cuma harapan tinggi, apalagi harapan palsu. Coba lihat ya, Daud itu tidak menyangkali apa-apa. Setiap seperti pasien kanker diberitahu kanker, ibu Anda kena kanker, dokternya digebukin. Nggak mungkin dokter ngawur ngomong sembarangan. Nah itu kan menyangkali. Atau nggak mungkin itu, aku tengging dalam nama Yesus, dokternya kok ditengging. Orang itu bisa menerima keadaan dulu, lalu dia beriman pada Tuhan. Coba lihat ya ayat 5, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Dia akui, dia itu tinggal di tengah-tengah singa. Singa di sini orang lah ya, kita mau tahu Saul dan kawan-kawan semuanya yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Dia curahkan hatinya sama Tuhan, dia beritahu kondisinya, bukan seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, dia maha tahu, tetapi Daud cerita supaya keluar bebannya, supaya bisa terlepas dari dadanya. Dia bilang, Tuhan, aku ini diburu-buru. Aku itu terbaring di antara singa yang suka nerkam anak manusia. Giginya itu loh Tuhan, tajam-tajam. Lidah orang itu loh Tuhan, gak hanya bicara soal pembunuhan, bukan hanya aniaya badan, tapi juga karakter killing. Karakterku itu dibunuh. Di kerajaan Saul entah apa yang disebarkan. Padahal mereka semua dulu mengeluhkan. Daud itu membunuh berlaksa, Saul beribu-ribu. Fitnah apa yang sekarang disebarkan. Sehingga orang-orang dekatku satu-satu melihat aku begitu. Mereka sudah menjauhi aku. Tuhan, bukan hanya yang sakit itu adalah pembunuhan. Tapi fitnah kadang-kadang lebih kejam daripada pembunuhan. Lidahnya laksana pedang tajam. Daud mengalami yang namanya aniaya batin, dia juga mengalami aniaya badan. Beda sama kita, seringkali yang kita alami hanyalah aniaya emosi, perasaan. Daud itu dilempar tombak oleh Saul, hampir kena. Ditangkap di negara Filistin, pura-pura jadi orang gila, orang gak waras. Daud mengalami berbagai macam persekusi, penganiayaan. Dia ceritakan sama Tuhan. Jadi hati Daud bukan hanya berharap, hatinya realistis pula. Jikalau ada orang di sini kena divonis suatu penyakit yang terminal atau penyakit yang mematikan,
Jangan tengking dokternya. Jangan marah sama Tuhan, jangan sangkal-sangkal. Enggak mungkin ini terjadi atasku. Tapi bawa itu ke Tuhan Yesus. Tuhan begini, bukan the end story, bukan akhir cerita. Tapi kita itu membawa diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ngalami ini. Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Nah, tahu nggak? Air mataku, Kau tabung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Saya mau memberikan apresiasi. Ini semua tidak ada, dari tadi sudah ada persiapan sebelumnya. Semua lagu apa, ini semuanya dadakan. Dan semua multimedianya tiba-tiba bisa munculkan liriknya begitu aja. Seolah-olah mereka sudah mempersiapkan, apalagi keyboardis kita. Langsung jarinya mengikuti, padahal nggak tahu lagu ini, saya tahu. Kasih tepuk tangan untuk mereka semua, luar biasa. Sengsaraku Engkau yang menghitung. Nggak usah mengasihani diri, oh kasihan aku. Kasihanilah aku itu bukan kasihan aku. Tapi Anda perlu ceritakan pada Tuhan, unek-unek Anda, keluh kesah Anda. Saya biasanya kalau punya unek-unek, saya sampaikan ke Roh Kudus. Dalam hadiratnya, saya sampaikan ke Bapa. Saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, orang ini gini kan aku, ngomong begini tentang aku. Tapi aku tidak minta pembelaan, aku tidak minta pembenaran. Pada ujungnya, imanku bangkit dan berkata, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Aku tidak minta mereka mati, sebab itu bukan urusanku. Meminta pembalasan terhadap musuhku tidak pernah ada di hatiku. Aku minta ya Tuhan penyertaan. Aku tidak minta pembelaan pembenaran, aku cuma minta Kau sertai aku. Enggak. Saya keluar dari ruangan itu plong. Bebanku sampaikan, saya keluar dengan iman. Dan hati saya tidak jadi salah. Dia berkata, aku tuh tinggal di tengah-tengah singa. Lidah mereka itu laksana pedang tajam. Belum lagi giginya yang runcing yang sungguh-sungguh bisa melukai. Sengsaraku ku beritahukan kepadamu Tuhan. Air mataku ku sampaikan. Tuhan, aku kena kanker Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, tapi aku percaya ini bukan end story, bukan akhir cerita. Aku tahu namaku udah tertulis dalam kitab kehidupan. Aku masih percaya kesembuhan. Sembuh tak sembuh, aku udah akan tinggalkan Tuhan. Pokoknya aku akan kejar sembuhan, tapi aku sudah punya Tuhan. Ngapain aku masih kejar sesuatu yang aku sudah miliki? Aku sudah punya Engkau Tuhan. Tapi aku kejar itu karena aku tahu itu janjimu. Haleluya. Meskipun aku mati, tetap dalam kondisi ini. Aku tetap akan percaya kepadamu. Aku lebih baik seperti Habil yang jatuh ke tanah. Darahnya berseru dari tanah sini menjadi kesaksian iman. Bahwa orang itu mati dalam imannya. Tidak mengeluh dalam penyakitnya. Tuhan, aku mengasihimu. Heal me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. I pray. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. You are the one. Pokoknya Tuhan, nanti saya tanya sama Don Moon. You're the one I praise. Pokoknya saya percaya. Itu hati Daud. Jujur hatinya. Apa adanya. Sama Tuhan itu ngomong. Dan sama orang juga enak. Orang gak disangkal-sangkal. Susah. Kalau ngomong sama orang, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Padahal kita semua tahu dia ada apa-apa. Ada orang itu yang sangkal-sangkal. Apakah kau kira iman itu menyangkali? Iman itu menerima. Lalu melawannya. Iman itu tidak pernah menyangkali. Kelihatan orang kayak kuat imannya dia sangkali. Gak mungkin dokter salah gini-gini. Itu dia imannya rapuh. Kau kira dia beriman? Tidak, kalau dia beriman dia tidak akan sangkali. Ya sudah itu faktanya. Aku naik banding ke Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Orang berkata kalau gak sembuh gimana? Gak sembuh ya gak apa-apa, aku mati dalam imanku. Iman itu gak goyah. Iman itu bukan pada sembuhnya. Iman itu kenal pribadi. Dan saya percaya penuh bahwa dia pegang kendali.
That's faith. Makanya Daud itu gak takut hidup, gak takut mati. Karena dia punya iman sama Tuhan. Jadi orang Kristen kok takut mati? Rugi. Udah Kristen kok takut mati? Nama tahu tertulis dalam kehidupan. Nama sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ngapain kalau masih kita khawatir segala? Takut hidup lagi. Punya Tuhan, Immanuel, Allah beserta. Terakhir, hati Daud seperti apa sih? Coba lihat ayat 6. Oh ini bagus, ini yang ini. Ini adalah klimaksnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lalu lanjut. Seolah-olah lompat. Seolah-olah ada pernya dari lembah langsung ke gunung. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ini ngomong sama diri sendiri. Orang kalau gak ngerti kiranya dia gak waras. Get up, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusan kecapi. Itu gitar lah ya. Pokoknya instrumen-instrumen yang pakai string seperti biola, seperti harpa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusan kecapi yang dipukul seperti drum. Aku mau membangunkan fajar. Wow, heart of praise. Itu yang membuat Daud itu diberkati. Orang ini suka pujian penyembah. Muji terus, nyembah terus. Ini orang yang suka PAW, tidak seperti orang Kristen datang ke gereja tunggu khotbahnya doang, PAW-nya di skip. Anda kira praise and worship itu hanyalah untuk jalan masuknya khotbah? Anda salah, praise and worship itu ada fungsinya sendiri, khotbah ada fungsinya sendiri. Ini orang hatinya memuji, heart of praise, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Heart of praise-nya Daud itu begini, from pit to praise, itu dia lompatnya itu luar biasa dari yang namanya lembah. Tiba-tiba lompat sampai ke bukit. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap Allahku untuk memuji. Jangan lupa, ini masih di pasal 57, berarti dia masih di Adulam. Sudah pakai rebana, sudah pakai kecapi, sudah pakai gambus. Luar biasa. Heart of praise. Ku kenakan jubah pujian. Jangan jubah cucian ya, salah ya. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Lagu lama nih. Ku kenakan jubah pujian. Itu Daud banget. Makanya dia diberkati. Makanya dia begitu penuh kuasa ilahi. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Mau tahu kenapa? Apa yang dia pegang itu berdampak. Apa yang dia pelihara bertumbuh. Mau tahu kenapa? Hatinya itu loh, hati yang memuji. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Berarti orang yang suka memuji itu, Tuhan bertata atasnya. Berarti orang yang suka menyembah itu Tuhan berkuasa atasnya. Berarti orang yang suka memuji dan menyembah, Tuhan mengatasi masalahnya. Itu kan artinya Tuhan bertata di atas. Kan berarti Tuhan mengatasi. Tuhan bertata di atas pujian umatnya yang memuji. Berarti Tuhan mengatasi hidupnya. Mengatasi permasalahan dan tantangannya. Itu dia.